Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke KD 3.4 untuk materi kelas 12, yaitu induksi elektromagnetik. Pada KD sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang induksi magnetik. Bahwa di sekitar arus listrik, ternyata terdapat medan magnet atau induksi magnet. Gini kemarin ya, di sekitar kawat yang berarus listrik, maka di sini akan timbul medan magnet atau induksi magnet. Baik itu kawatnya lurus, kawatnya melingkar, kawatnya solenoid, maupun kawatnya toroida, kemarin kita bahas ya. Nah, apakah berlaku sebaliknya? Di sekitar medan magnet misal, di sekitar medan magnet ini, ada medan, dari utara ke selatan, utaranya keluar, selatannya masuk. Apakah di sekitar ini juga ada medan listrik? Itu juga yang jadi pertanyaan para ilmuwan pada zaman dulu, pada abad ke-19 kurang lebih. Akhirnya Pak Michael Faraday, mari kita lihat seperti apa beliau. Nah ini Pak Michael Faraday, beliau kelahiran tahun 1791, meninggal 1867, jadi usianya cukup panjang. Beliau ilmuwan kebangsaan Inggris. Ini adalah foto beliau, versi opa-opa, cimbah-cimbah ya. Nah, kemudian ini adalah foto beliau, versi opa-opa, opa-opa Korea. Nah, Pak Faraday akhirnya meneliti. Penasaran nih. Begini percobaannya. Percobaannya adalah beliau mau ngecek. Beliau punya magnet. Magnet tentu saja, katakan ini magnet batang, magnet permanen berbentuk batang. Ada medannya yang keluar dari kutub utara atau north dan masuk ke south pole-nya, ke kutub selatan. Lalu ingin dicek nih, pengen diukur ada listriknya nggak sih? Di sini beliau menggunakan galvanometer. Galvanometer tidak bisa mengukur berapa begitu ya, tetapi kalau dia menyimpang artinya ada di situ. Selain galvanometer juga di sini kita pasangi lampu. Kalau nyala berarti ada listriknya, ada arusnya. Kalau nggak nyala ya berarti nggak ada. Nah, maka ini ada kumparan. Kumparan, ada lilitannya, ada banyak. Artinya di sini ada permukaan-permukaan, ada luas permukaan A berlipat-lipat. Di sini ada 4 lilitan. Mari kita buat rangkaiannya ini menerima medan magnet kita. Ini sudah kita dekatkan. Di kutubnya ternyata tidak menyimpang sama sekali ya. Di sekitar medan magnet nggak ada listriknya nih. Mungkin kalau kita dekatkan, sampai sini nggak juga. Bahkan saya masukkan ke tengahnya juga nggak ada. Sama juga begitu percobaannya Pak Michael Faraday. Loh kok nggak ada? Apa jangan-jangan di sekitar medan magnet itu nggak bisa? Atau kalau kemarin kita bisa menimbulkan medan magnet dari medan listrik atau dari arus listrik, apa berarti kita tidak bisa menimbulkan arus listrik dari medan magnet? Lalu beliau keluarkan, seret, lah kok nyala? Kok tadi enggak? Saya baleni, kok nggak ngefek? Loh kok nggak ngefek lagi? Dikeluarin deh. Loh kok nyala lagi? Masukin deh. Oh alah, jebul. Ternyata bukan medan magnetnya yang menimbulkan medan listrik, tetapi listrik itu muncul kalau magnet ini digerakkan, seret menjauh, nyimpang, seret mendekat, nyimpang, seret mendekat lagi, nyimpang. Tetapi kalau dia diam, nggak nyimpang walaupun ada di medan magnet yang paling besar nih di kutubnya. Nah, ternyata kalau gerak baru ada listriknya. Jadi kesimpulannya, oh ternyata medan magnet bisa menimbulkan kuat arus listrik, tetapi bukan medan magnetnya, tetapi adalah perubahan medan magnet yang masuk ke kumparan ini, ke loop ini. Kamu masih ingat
bahwa garis-garis gaya yang masuk ke dalam suatu luas permukaan A, ini kan garis-garisnya banyak tuh, tapi kan yang masuk tidak semua. Sedangkan yang bisa menghasilkan arus ini kan cuma yang masuk. Apakah ini namanya? Iya, flux. Sehingga, arus itu timbul karena ada perbedaan atau perubahan. Karena bergerak kan perubahan ya. Perubahan flux yang masuk atau keluar di loop ini, di lilitan ini. Itu kesimpulan dari Pak Michael Faraday. Kamu juga masih ingat kan siapa itu flux? Kalau di listrik nih ya, flux itu kan kuat medan yang perkalian dot antara kuat medan dengan luas penampangnya yang masuk tegak lurus. Nah, jadi kalau miring-miring yang diambil adalah yang tegak lurus. Kalau misalnya saya gambar ulang di sini, misalnya dia datang miring begini, nah yang kehitung adalah yang tegak lurus. Maka ini sudutnya. Karena dia perkalian dot itu nanti muncul besar-besar kali cos sudut. Kenapa cos? Ya karena yang diambil adalah sisi yang tegak lurus bidang ini. Gini. Sama juga di medan magnet. Flux itu sama dengan induksi magnet atau medan magnet kalikan A kali cos theta. Nah, ini kamu ingat-ingat, nanti kita gunakan untuk perumusannya. Segala sesuatu yang dibagi waktu kan laju ya. Laju ini D, berarti laju perubahan flux. Atau kalau tadi punya kita itu kan loopnya berupa lilitan-lilitan ya. Berarti banyak. Sehingga ini kita bisa buat lebih umum. Bagi L induksi ini sebanding dengan jumlah lilitan melipat gandakan GGL ya. Kalikan D flux per DT. Kemudian kalian kan tahu bahwa flux itu tadi persamaannya adalah B kali A kali cos sudutnya. Artinya nih yang tegak ya. Maka kita masukkan. Sehingga GGL induksi sama dengan N tadi ya. Ada jumlah simpalnya atau jumlah loopnya atau jumlah lilitannya. Kalikan D. Fluxnya kita ubah jadi B A cos theta per dt, artinya diturunkan atau perubahan, laju perubahan. Nah, ini adalah persamaan umum untuk hukum Faraday. Dengan ini adalah GGL induksi, satuannya volt, N adalah jumlah lilitan, B adalah medan magnetnya, satuannya Tesla, A luas permukaannya, luas permukaan loop, dan theta adalah sudut antara medan magnet dengan normalnya permukaan. Kita kembali ke simulasi. Namun kemudian, ini kalau kita mau lihat lebih jeli, ada sesuatu yang agak bingungi Pak Faraday nih. Sebelumnya kan kita sudah punya konsep aturan tangan kanan tuh ya. Artinya seandainya ini medan dimasukkan ke sini, maka kalau kita gambar aturan tangan kanannya, ini kita mau lihat kemana sih arusnya. Misal nih, kan aturan tangan kanan itu ada jempol dan ada 4 jari yang lain kan. Nah, karena ini bentuknya kumparan, maka akan lebih enak kalau kita balik ini sebagai arah arusnya. Arah arus kan mengikuti kawatnya kan, karena kawatnya ini bentuknya lilitan, maka akan lebih enak kalau arah arusnya kita buat sebagai jari-jari 4 yang bisa melengkung. Nah, arah medan keluar atau masuk ini sebagai arah jempol. Jadi jempolnya B, 4-nya I. Ini khusus untuk kawat-kawat yang beluet-beluet begini. Mari kita coba terapkan aturan tangan kanannya. Arah medannya ke sana, kamu ikuti dengan tangan kananmu. Arah medannya si jempol masuk, maka kemanakah masuk ke kumparan ini ya? Arah jempolnya masuk tangan kanan, maka 4 jari yang lain muternya kemana? Tentu saja ke sini kan ya.
Nah, ini punggungnya. Gini kan? Artinya kalau ini tangan ini kita tempel di mana? Kita genggam si kumparan. Nah, ke sini, arah ke sini ini adalah arah I. Ini arah I ini. Arah jempolnya ini sebagai arah B. Arah B ke sana, arah I-nya ke sini. Arah I-nya ke sini. Arah I. Kita ikuti kawatnya ke sini. Nah, ini nih belakang ini. Maka arusnya ke sini, 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 ke sini kan? Nah, kita cek apa ini harusnya kalau arah arusnya ke sini yang nyimpang ke arah positif ya. Kita deketin ya. Zek, W. Lah kok enggak? Ulangi. Loh, kok malah ke sini, ke negatif? Kalau ke negatif berarti arusnya ke sini dong. Tapi berarah kebalikan daripada aturan tangan kanan yang tadi kita terapkan. Nah, bingung kan? Akhirnya muncullah seorang ilmuwan yang namanya Pak Lenz. Ini dia Pak Lenz. Beliau seorang ilmuwan Rusia, Heinrich Friedrich Emil Lenz atau Kang Lenz. Beliau membuat atau menyempurnakan hukum Faraday yang bunyinya gini. Nah, ini kata hukum Lenz. Pak Lenz bilang bahwa GGL induksi selalu membangkitkan arus induksi berarti ya, arus dari medan tadi, yang medan magnetnya selalu berlawanan dengan arah perubahan flux. Paham? Kalau belum paham, baca lagi. GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya. Nah, di sini berarti GGL induksi tadi kan menimbulkan arus. Nah, arus itu punya medan induksi. Jadi bukan medan magnet asal, tetapi medan induksi yang medan induksinya ini selalu melawan perubahan flux. Artinya, kalau fluxnya berkurang, si medan magnet induksinya ini akan nambahi. Tetapi kalau perubahan fluxnya bertambah, si GGL induksi tadi ngurangi. Nah, ini biasanya logika yang agak sulit dipahami nih, hukum Lenz ini. Kita coba ke simulasinya. Nah, jadi gini, ketika ini kita dekatkan, kan ada perubahan flux. Flux yang awalnya sedikit, lalu jadi banyak nih. Yang awalnya dikit nih, katakanlah 1, 2, 3 helai. Flux kan satuannya apa sih? Weber ya. Katakanlah 3 Weber. Lalu kita dekati jadi katakanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 katakanlah ini ya, menjadi 6 Weber. Otomatis perubahan fluxnya ini kan 3 Weber. Nah, si medan ini akan menimbulkan arus kan? Ada perubahan flux, maka akan muncul arus. Nah, arus yang timbul itu akan menimbulkan medan magnet yang lain yang dia berusaha melawan perubahan si flux. Artinya gini, ini perubahan flux dari 3 menjadi 6 kan bertambah masuk berarti ya. Ini perubahan positif dan ini bertambah masuk nih. Yang kerekam sama si luas permukaan loop, ini kan bertambah nih. Karena bertambah, ini sebenarnya juga ada hubungannya sama hukum kekekalan energi ya. Bahwa dia berusaha untuk mempertahankan keadaan semula. Maka ketika dia dapat perubahan flux nambah, ini seolah-olah ini berusaha untuk resisten. Dia menyeimbangkan diri dengan cara dia membuat medan magnet tandingan yang arahnya dia keluar. Ini medan magnet induksinya. Kalau ini medan magnet yang dari magnet permanen kan. Nah, karena dia kemasukan, maka si loop ini akan membuat pertahanan berupa tolakan, arahnya berlawanan dengan perubahan tadi. Karena perubahannya nambah, dia berusaha dorong, nolak, ngurangi. Karena tambah masuk ke kanan dengan masuk ke kiri kan saling meniadakan ya.
Begitu. Nah, jadi aturan tangan yang kita gunakan adalah aturan tangan untuk medan magnet induksi yang ini. Coba kita ulangi sekarang ya. Tangan kanannya bukan yang medan magnet permanen, tapi tangan kanannya kita gunakan untuk medan magnet yang induksi ini, yang pink, garisnya pink. Kita gambarkan aturan tangan kita. Medannya arahnya ke sana. Kemanakah arusnya? Medan berarti jempol arahnya ke sana. Maka silahkan kamu demokan dengan tangan kananmu. Jempol ke kanan, maka jari-jari 4 akan begini. Gini kan ya? Nah, sehingga mari kita ikuti. Medannya ke sana, ini arah I untuk loopnya. Medan ke sana, arah I ke sini. Ke sini kita ikuti. Ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ke sini nih arah I-nya. Kita ikuti kawatnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ini berarti arah arus induksinya ya. Arah arus induksinya. Nah, ke sini. Kalau dia masuk, kita coba cek. Masuk. Ulangi. Masuk. Nah, ke sini. Kalau keluar, maka sebaliknya. Kalau dia keluar, ini saya hapus dulu ya. Misal kita lihat sebaliknya. Kalau ini keluar, kita lihat. Nah, kemana arah medannya? Arah jarum galvanometernya ke kanan kan? Kenapa? Kita lihat. Awalnya, katakanlah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misal nih, flux yang pertama 8 Weber. Lalu kita mundurin menjadi 1, 2, 3, 4. Flux yang kedua 4 Weber. Maka perubahan fluxnya sama dengan 4-8 sama dengan -4 Weber. Berkurang ya. Berkurang kan berarti ini kehilangan kan. Nah, siapa ini tadi? Si loops, dia berusaha untuk mempertahankan. Aku nggak mau dong kehilangan. Maka dia akan menciptakan sebuah medan magnet induksi yang arahnya masuk. Karena dia keluar kan, kekurangan, maka dia akan otomatis menciptakan medan masuk untuk mempertahankan keadaannya semula. Nah, karena masuk, mari kita gambar aturan tangan kanannya. Masuk berarti jempolnya ke sana ya. Ini jempolnya ke sana sebagai arah medan. Kamu gunakan tangan kananmu, maka dia akan begini. Nah, ini tangannya. Nah, jari-jarinya ini. Jari-jarinya akan berusaha meninggalkan mata kita, muter ke sana. Nah, berarti muter ke sini arusnya. Muter ke sini. Ikutin kawatnya. Ini arah arus induksinya. Nah, sehingga ketika dia meninggalkan, ininya ke sini. Menyimpangnya ke positif karena disitulah kedapatan arus pertama kali. Kita cek ya. Tinggal. Nah, begitu. Ini mengenai hukum Lenz, sehingga efeknya adalah ini GGL induksinya karena melawan tadi ya. Pak Faraday kan nggak nyangka kalau ternyata melawan. Nah, karena melawan maka di sini ada tanda minus. Nah, ini adalah penyempurnaan dari Pak Lenz bahwa GGL induksi yang muncul itu selalu berusaha melawan perubahan flux. Ini bunyi hukum Lenz yang tadi ya, yang dia membuat hukum Faraday-nya lebih sempurna dengan adanya tanda min, yang artinya GGL induksinya ini melawan perubahan flux. Nah, kemudian mari kita sekarang ke persoalan GGL induksi yang timbul pada kasus khusus. Ini yang paling sering jadi soal. Yaitu ini untuk perumusan GGL induksi, di sini kan bisa jadi medan magnetnya yang berubah. Maka ya yang lain kamu keluarkan dari turunan ya. Atau bisa jadi sudutnya yang berubah dengan cara loopnya yang diputar-putar. Ada juga kasus begitu, nanti kita bahas di generator. Atau kasus khusus yang akan kita bahas adalah GGL induksi yang timbul karena
luasnya si loop, luasnya ya loop ya, luasnya permukaan itu mengalami perubahan.